Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Dina Karlina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendidik anak di era digital part 2. Oke, dalam part 2 ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana dampak positif dan negatifnya di era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa era digital ini sangat memudahkan semua urusan manusia dalam bidang apapun. Di sini terdapat beberapa gambar, tentunya teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan gambar-gambar yang saya sajikan ya. Ada beberapa aplikasi yang memang memudahkan untuk berbelanja, memudahkan untuk belajar, memudahkan untuk berkomunikasi, memudahkan juga untuk segala aktivitas atau kebutuhan manusia pada saat ini. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa di era digital ini banyak kemudahan yang dapat kita dapatkan. Pada dasarnya, pada era digital ini, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2016, 281 juta jiwa pengguna internet, sedangkan jumlah penduduk di Indonesia 252 juta jiwa. Jadi sudah sebagian besar menggunakan jasa internet. Yang kedua, digital native adalah gambaran bagi seseorang yang sejak kelahirannya telah terpapar perkembangan teknologi seperti komputer, internet, animasi, dan teknologi sejenisnya. Selanjutnya, generasi yang lahir pada tahun 1982 atau pendapat lain yaitu 1994 sampai sekarang, digital native dalam istilah lain disebut juga sebagai the next generation, yaitu suatu istilah untuk menggambarkan generasi yang lahir di tengah pertumbuhan komputer dan internet yang sangat cepat. Selanjutnya, digital native education ini menunjukkan bahwa eksistensi diri dengan beragam media digital seperti Facebook, Twitter, Pet, Instagram, dan YouTube. Kemudian, menunjukkan keterbukaan belak-belakan, berpikir lebih agresif, kebebasan berekspresi, tidak ingin diatur dan dikekang. Internet bagi mereka menawarkan kebebasan tersebut ya. Melalui internet kita semua dapat berekspresi sebebas mungkin, tapi ingat ada aturannya. Selanjutnya, belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan, misalnya sambil menonton TV, bermain games, atau mendengarkan musik dan menonton YouTube. Banyak aplikasi pembelajaran yang dapat diakses. Selanjutnya, dampak positif dengan adanya era digital ini. Pertama, sumber informasi. Jelas, di sini sumber informasi sangat mudah didapatkan ya. Misalkan kita ingin mengetahui di mana nih terjadinya gempa pada saat ini, misalkan 5 menit yang lalu. Ternyata dengan mudah tinggal buka handphone lalu kita mendapatkan informasinya. Yang kedua, membangun kreativitas. Banyak yang dapat menjadi sumber inspirasi dari apa yang ditulis oleh para penulis yang ada di blog atau para konten di YouTube, konten kreator di YouTube ya, yang memang mereka membangun kreativitas guna untuk menginspirasi kita. Mungkin kita dapat menjadi lebih baik dengan adanya karya-karya mereka, kita dapat menggunakannya atau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi menjadi mudah ya, menjadi mudah sekali karena dengan adanya era digital ini sangat mempermudah karena jaringannya misalkan ya sudah ada peningkatan dalam jaringannya, kemudian aksesnya menjadi luas. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sangat terasa sekali ketika pandemi COVID-19 waktu 2 tahun terakhir ya. Kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui beberapa aplikasi yang memang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran atau sebagai aplikasi pembelajaran pada saat pembelajaran jarak jauh. Kemudian di jaring sosial yang semakin banyak dapat menambah pertemanan, persaudaraan, atau bahkan relasi bisnis kita ya. Selanjutnya mendorong pertumbuhan usaha. Tentunya pertumbuhan usaha ini bisa saja kita iklan ya, iklan di beberapa media sosial sehingga memungkinkan dapat menarik perhatian bagi para pembaca atau bagi para penonton yang melihat karya-karya atau hasil karya kita ya, produk kita gitu kan. Selanjutnya memperbaiki pelayanan publik dan mendorong munculnya profesi baru. Jelas sekarang banyak ya YouTuber, kemudian konten kreator yang seperti itu. Sehingga saya bertanya nih kepada anak-anak, kalian mau jadi apa? Mau jadi
YouTuber ya, dengan lancangnya mereka menjawab mau menjadi YouTuber. Kalau dulu anak-anak ditanya mau menjadi apa? Menjadi dokter, polisi. Namun ternyata memang menjadi YouTuber yang memang sudah sangat banyak subscribe-nya, sudah sangat banyak karyanya. Nah, tentu menghasilkan pundi-pundi untuk menabung di masa depan seperti itu ya. Selanjutnya di sini tantangan dalam pengasuhan pendidikan anak. Ya apa saja? Yang pertama kesehatan mata. Jelas di sini kesehatan mata sangat menjadi dampak eh, dari adanya penggunaan ya, dampak dari penggunaan monitor layar handphone atau laptop ya, karena keseringan tidak melebihi waktu yang digunakan, tidak sewajarnya sehingga mata pun menjadi terganggu. Kemudian masalah tidur ya, masalah tidur karena mungkin sering nonton, sering mata menjadi lelah ya, kemudian tidur juga menjadi kurang karena banyaknya pikiran atau hal lain sebagainya. Kemudian kesulitan konsentrasi, jelas di sini sangat mempengaruhi konsentrasi. Kemudian menurunnya prestasi belajar, ya menurunnya prestasi belajar mungkin karena kurangnya aktivitas ya, kurangnya aktivitas sehingga yang tadinya misalkan banyak praktek, sekarang prakteknya hanya di dunia maya atau tatap maya saja ya. Selanjutnya perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini tentu menjadi dampak atau menjadi tantangan dalam pengasuhan dan pendidikan anak karena perkembangan fisik di sini mungkin yang terus-terusan nih duduk ya, perkembangan fisiknya jadi terganggu. Kemudian perkembangan sosial, jelas di sini banyak menggunakan digital, banyak menggunakan alat komunikasi, handphone, laptop dan sebagainya, tentu akan berdampak pada perkembangan sosial, yaitu pada interaksi ya, hubungan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya, kemudian interaksinya menjadi kurang, kemudian perkembangan otak ya, perkembangan otak juga di sini sangat menjadi tantangan karena mungkin tidak seluas ketika kita belajar tatap muka ya, ketika misalkan ini mau menerapkan game seperti ini, mau menerapkan tantangan di saat pembelajaran seperti ini misalkan, jadi perkembangan otaknya menurun gitu ya, dan menjadi tantangan. Dan di sini berarti pendidik harus mencari cara bagaimana supaya semaksimal mungkin perkembangan otak peserta didik ketika pembelajaran tatap maya bagus ya. Selanjutnya perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak diakibatkan karena mereka kurangnya berinteraksi dengan teman yang lainnya sehingga bahasa atau kosakatanya pun yang didapat atau yang digunakan kurang ya. Selanjutnya dampak negatif. Ini ada beberapa dampak negatif. Yang pertama salah satunya di sini saya sebutkan ya. Data hasil studi Badan Pusat Statistik tahun 2010 sampai dengan 2014, sebanyak 80 juta anak telah mengakses pornografi online dan jumlah tersebut terus meningkat menjadi 90%. Miris sekali ya ketika melihat data tersebut. Kemudian, data hasil studi tersebut sebanyak 80 juta anak-anak telah mengakses ya data hasil studi and child prostitution, child pornography, and trafficking children for sexual purposes Indonesia ya. Di sini sebanyak 35 anak mengalami eksploitasi seksual di ranah maya ya. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, data hasil studi Indonesia Jiwa Foundation, sebanyak 2 dari 10 anak Indonesia yang mengakses sosial media mengalami perundungan maya ya. Di sini sangat miris sekali perundungan maya atau bully ya. Bagaimana cara mengatasi dampak negatifnya? Yang pertama, pembiasaan baik di keluarga, buat kesepakatan, kemudian orang rumah, pasangan, anak dan orang tua atau mertua ya di sini harus ketat ya menjaga anak tersebut, harus banyak memperhatikan anak ya. Kemudian harus konsisten, tidak ada standar ganda. Jadi konsisten tidak menggunakan handphone misalkan ketika mereka bersama anak ya. Ketika mereka berkumpul bersama, simpan dulu handphonenya, simpan dulu semua pekerjaan, tapi semua fokus perhatiannya terfokus pada anak ya. Kemudian di sini anak-anak
ajak anak untuk selalu yang pertama berpikir, melatih berpikir kritis ya, ajak anak untuk berpikir resiko. Jadi ketika misalkan menggunakan handphone, sebutkan saja resikonya seperti ini ya, manfaatnya seperti ini. Kemudian memilih baik dan buruk. Di sini anak harus diajak diskusikan kebutuhannya. Misalkan kebutuhannya hanya untuk mengakses pembelajaran saja. Berarti di sini kebutuhan anak dipenuhi hanya untuk mengakses pembelajaran saja. Diskusikan tanggung jawabnya seperti apa. Memutuskan membuat perencanaan, menunda kepuasan atau memberikan sesuatu dengan bersyarat. Misalkan ibu akan berikan handphone, silahkan main games, asalkan misalkan PR-nya beres, misalkan seperti itu ya. Main gamenya misalkan kasih waktu berapa menit, 5 menit misalkan seperti itu. Jadi ada kesepakatan ya, sehingga anak itu menjadi ada patokan gitu. Udah selesai misalkan seperti itu ya. Sehingga di sini semaksimal mungkin pendidik dan orang tua harus bekerja sama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menghadapi era digital ya. Tentunya mungkin sekarang sudah dapat kita rasakan seperti apa dampak positif dan negatifnya. Terima kasih teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mendidik anak di era digital part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.